Halo, selamat datang di jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Kembali lagi dengan saya, Tian Hafwini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah Bahasa Inggris untuk minggu kelima dan yang terakhir dengan topik Speaking for Academic Purpose. Pertama-tama, kita akan membahas Organizing Presentation terlebih dahulu, agar Anda memahami bagaimana cara untuk mengatur presentasi yang baik dan menarik. Di dalam sebuah presentasi, ada 3 garis besar yang harus dilakukan, yaitu opening, main body, dan juga closing. Pembukaan dalam presentasi yang baik dan benar dimulai dengan introduction. Contohnya bisa kita lihat seperti berikut. Good morning ladies and gentlemen, my name's, and mention your name. Or you also can use, today I'm going to present or discuss or talk about blah blah blah. Mention the topic of your presentation. Kemudian, agar lebih menekankan tujuan dari presentasi kita bisa memberikan beberapa ekspresi yang menunjukkan starting the purpose. For example, first, I'd like to start with blah blah blah, or then I'll go on to blah blah blah. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa digunakan di dalam opening teknik di dalam sebuah presentasi, yaitu yang pertama, problem teknik. Problem teknik artinya kita memulai presentasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau melemparkan masalah kepada audiens. Ekspresi yang kita bisa gunakan yaitu, do you think that blah blah blah, or how would you blah blah blah. Kemudian yang kedua ada facts teknik. Fact techniques maknanya adalah kita membuka presentasi dengan memberikan sebuah fakta yang mengejutkan kepada audiens agar mereka dapat mendengarkan presentasi kita selanjutnya dengan antusias. Ekspresi yang bisa kita gunakan di dalam facts teknik antara lain, did you know that blah blah blah, or statistics show that blah blah blah. Dan kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah story teknik. Story teknik yaitu teknik membuka presentasi dengan menceritakan sebuah cerita, anekdot, ataupun kisah-kisah pribadi yang berkesesuaian dengan topik presentasi. Ekspresi yang bisa kita gunakan antara lain, when I think about, or you know, blah blah blah. Nah, kemudian setelah opening, maka kita masuk ke dalam main body atau isi dari presentasi. Biasanya di dalam sebuah academic presentation akan banyak digunakan visual-visual, di mana visual ini akan membantu kita dalam menjelaskan isi dari presentasi kita. Sekarang akan kita bahas beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan di dalam exploiting visual in our presentation. For example, as you can see here, or figure 1 shows, I have included this diagram because blah blah blah, or as shown on the top line, blah blah blah. Nah, setelah kita selesai menjelaskan tentang isi presentasi, maka kita harus menutup presentasi kita dengan baik. Closing pada presentasi biasanya diisi dengan summary of the presentation atau kesimpulan dari presentasi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai presentasi kita, ada baiknya kita melakukan latihan-latihan agar lebih memperlancar presentasi yang akan kita lakukan. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan presentasi. Yang pertama, the point of view is clear. And then, detail and examples support the main idea. The sentences are logically ordered and connected.
Also, a wide variety of vocabulary is used, and then errors in grammar are minor. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan presentasi yang akan kita sampaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, dan berakhirlah pembelajaran berbasis daring kita. Saya Tian Hafwini pamit. Terima kasih.